6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 3 Oktober 2022. Sari berita penting. Masih maraknya perekrutan calon pekerja migran asal NTT yang diduga kuat non-prosedural ke Malaysia dan Singapura, rentan human trafficking melalui jalur Medan, perlu diambil langkah secara serius dan harus ditindak secara tegas. Agar produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar digital dengan tampilan menarik, Rumah Kreatif UMKM Naik Kelas Kabupaten Ngada terus meningkatkan kemampuan SDM para anggotanya dengan melalui berbagai pelatihan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Masih maraknya perekrutan calon pekerja migran asal NTT yang diduga kuat non-prosedural ke Malaysia dan Singapura, rentan human trafficking melalui jalur Medan. Perlu diambil langkah secara serius dan harus ditindak secara tegas. Laporan Rosa Dalima. Kolaborasi bersama pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga agama, dan masyarakat beserta pers akan membantu mencegah sekaligus memutus mata rantai kasus human trafficking di Indonesia, khususnya NTT yang kerap menjadi daerah asal pekerja migran non-prosedural. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, Gabriel Goa, terkait upaya hukum kasus Katarina asal Adonara yang terjaring mafia tindak pidana perdagangan orang TPPO jalur Medan yang sedang berjalan saat ini. Terpanggil untuk selamatkan anak bangsa khususnya NTT yang selalu terjebak iming-iming perekrut melalui jalur instan non-prosedural rentan human trafficking, lanjut Gabriel Goa, maka dari Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia mendesak gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang untuk berkoordinasi serius dengan Mabes Polri, Polda NTT, dan Polda Sumut agar menindak tegas dan membuat efek jera terhadap pelaku jaringan migrasi ilegal yang rentan human trafficking di wilayah NTT melalui jalur Medan dan jalur-jalur tikus lainnya seperti jalur barat Kepulauan Riau dan Sumut, jalur tengah Kalimantan Barat, dan jalur timur Kalimantan Utara. Kami dari Koalisi Masyarakat dan Lembaga Agama yang tergabung di dalam Jaringan Nasional Anti Human Trafficking mendesak Kapolri untuk perintahkan Kapolda NTT dan Kapolda Sumut segera tangkap pelaku dan aktor intelektualis human trafficking sehingga bisa menimbulkan efek jera dan khusus untuk di daerah kantong migrasi ilegal supaya segera terbitkan peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 22 tahun 2021 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, Padma Indonesia juga mendesak Gubernur NTT dan Bupati Wali Kota NTT agar serius melakukan sosialisasi pencegahan migrasi ilegal yang rentan human trafficking dan mempersiapkan calon pekerja migran NTT melalui Balai Latihan Kerja, Pekerja Migran dan Layanan Terpadu Satu Atap, bekerja sama dengan lembaga swasta dan lembaga agama untuk menciptakan rebranding pekerja migran NTT yang memiliki kompetensi dan kapasitas agar bisa bersaing di bursa pasar kerja internasional. Padman juga meminta agar pemerintah memberdayakan sekolah-sekolah vokasi di NTT dalam upaya mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia yang bisa bersaing di internasional. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Manggarai Timur siap melaksanakan operasi Zebra Turangga 2022
mulai hari ini Senin 3 hingga 16 Oktober mendatang. Operasi ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Manggarai Timur, Ibtu Gusti Putu Sabanugraha, menghimbau kepada seluruh masyarakat Manggarai Timur untuk melengkapi kelengkapan kendaraan bermotor serta tertib berlalu lintas. Dikatakan Gusti, pihaknya juga telah menyampaikan ke seluruh Kapolsek jajaran Polres Manggarai Timur sehubungan dengan pelaksanaan operasi Zebra untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan laka lantas di wilayah hukum Polres Manggarai Timur. Selain itu, dia juga meminta agar para Kapolsek melalui Babin Kamtipmas dapat melaksanakan patroli dialogis di wilayah hukum masing-masing untuk melakukan edukasi tertib berlalu lintas kepada para pengemudi, diantaranya tidak menggunakan kendaraan barang untuk muat penumpang, tidak muat penumpang dan barang melebihi kapasitas yang telah ditentukan dan menyesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui, serta dilarang muat penumpang duduk di atas bagasi dan bergantungan di bak kendaraan. Untuk kendaraan roda 2, pengemudi dan yang dibonceng wajib menggunakan helm standar SNI dan dilarang berboncengan lebih dari 1 orang. Pengendara sepeda motor juga dilarang menggunakan knalpot racing. Agar produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar digital dengan tampilannya menarik, Rumah Kreatif UMKM Naik Kelas Kabupaten Ngada terus meningkatkan kemampuan SDM para anggotanya dengan melalui berbagai pelatihan. Laporan Feriso. Karena ketika kita bermain di era digital dengan tampilan produk yang asal foto pakai handphone, wah itu kita kan kalah bersaing. Hal tersebut diungkapkan Ketua UMKM Naik Kelas dan Pengelola Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Ngada, Renol Risi, kepada RRI. Menurutnya, untuk mempersiapkan dan memastikan para pelaku UMKM dapat mengasah keterampilan digital dan terlibat dalam digitalisasi pemasaran tidak mudah. Keterampilan digital sebagai sebuah skill penting bagi pelaku UMKM bisa diawali dengan kemampuan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Karena tidak bisa dipungkiri, di era teknologi internet saat ini, semua bisnis beralih dari cara konvensional menjadi digitalisasi dengan menggunakan media sosial untuk keperluan pemasaran produk dan meningkatkan penjualan. Memang di era digital ini ruang untuk berbisnis atau memasarkan produknya sangat luas dibanding kalau kita menjual hanya di satu titik secara konvensional ya. Yang kita lakukan adalah yang paling pertama itu kita memfasilitasi dengan pelatihan kepada pelaku-pelaku game yang memang kita kurasi beberapa, yang nggak mungkin semua untuk awal kan Pak. Pertama itu mereka mampu membuat e-katalog dulu, itu penting. Karena ketika kita bermain di era digital dengan tampilan produk yang asal foto pakai handphone, wah itu kita kan kalah bersaing. Skill penting lainnya dari keterampilan digital menurut Renol Risi adalah kemampuan membuat konten yang menarik. Konten pemasaran tidak kalah penting dalam penjualan. Mampu membuat konten yang menarik dapat membuat para calon konsumen menjadi berminat untuk melihat produk yang ditawarkan oleh UMKM. Kadang-kadang produknya bagus, packagingnya jelek Pak. Ini yang membuat kenapa saya sudah pernah ikut gini-gini tapi belum bisa ada orderan. Memang tidak hanya sekedar memasukkan semacam, kalau kita gampang aja di Facebook ya, tapi ketika kita sudah masuk di dunia digital platform, itu banyak aspek yang harus dikaji Pak. Sementara Kadiskom Info Mahbar Paulus Setahu mengatakan memiliki keterampilan dasar dalam dunia digital dan kemauan untuk terus meningkatkan skill penting dan perlu dikuasai oleh para pelaku UMKM karena dapat memberi wawasan dan pengetahuan kepada para pelaku UMKM mengenai cara untuk terus meningkatkan keterampilan mereka. Berbagai pelatihan dan pendidikan harus terus diberikan. Saat ini menurutnya ada sekitar 2.000-an lebih pelaku UMKM yang sudah memiliki izin formal dan sekitar 700-an yang sudah diberikan pelatihan. Dirinya berharap agar yang sudah diberikan pelatihan dapat lebih meningkatkan produk yang dihasilkan. Di Kabupaten Manggarai Barat ini sekitar kurang lebih 8.000-an UMKM, namun yang memiliki izin formal sekitar 2.500. Dari sekian itu sekitar 60% itu sektor pertanian, 40%-nya industri olahan, sisanya perdagangan jasa itu sekitar 14%. Sehingga total untuk tahun sampai dengan tahun 2022 ini sudah 720 UMKM yang sudah dilatih. Kalau menurut pemantauan kami selama ini dengan adanya pelatihan ini, semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa
terutama yang berkaitan dengan pelaku UMKM itu menjualkan produknya lewat online itu dirasakan manfaatnya bagi mereka di tengah situasi COVID-19 ini. Kadis Kominfo Manggarai Barat juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI karena di tahun 2022 ini secara rutin telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan kegiatan strategis di Labuan Bajo seperti kegiatan digitalisasi negeri melalui seminar peningkatan SDM dan pelatihan-pelatihan lainnya dengan melibatkan para pelaku UMKM di Manggarai Barat. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan akses pembiayaan bagi para nelayan di Kabupaten Sika melalui pembiayaan yang difasilitasi oleh anggota DPR RI Komisi 4 yang membawahi salah satu bidang kelautan dan perikanan, Juli Sutrisno Laiskodat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Sika, Paul Bangkur, menjelaskan akses pembiayaan itu berkaitan erat dengan bagaimana nelayan mampu mengakses berbagai sumber pembiayaan baik dari kredit usaha rakyat KUR melalui Bangki maupun kredit bagi kaum perempuan nelayan melalui pembiayaan nasional madani. Dikatakan Paul, dalam kegiatan resesnya, Juli Laiskodat menghadirkan Kementerian Perikanan ke Kabupaten Sika untuk memberikan bimbingan teknis kepada kurang lebih 70 nelayan yang berasal dari Waturia, Nangahure, Wuring, Wayara, dan Nangahale. Paul berharap kegiatan dapat membantu para nelayan mampu mengakses untuk pengembangan usaha mereka di bidang perikanan, mengingat usaha perikanan seperti budidaya, pengolahan, dan pemasaran membutuhkan modal yang cukup besar. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan remaja putri sekaligus memberikan edukasi kesehatan reproduksi terhadap remaja, Puskesmas Nangaroro Kabupaten Nagekeo rutin menggelar kegiatan posyandu khusus remaja putri setiap bulannya. Laporan Foranda Garus. Kepala Puskesmas Nangaroro, Dr. Maria Francisca Doi kepada RRI menjelaskan pelayanan tersebut dilakukan mengingat remaja putri kelak akan menjadi calon ibu masa depan. Sehingga pihaknya kemudian mengadakan posyandu remaja putri basis anak sekolah setiap bulan dengan melakukan beberapa kegiatan. Sebagai calon ibu, remaja putri harus memiliki kualitas kesehatan. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan bergizi untuk mencegah anemia dan pemberian tablet tambah darah. Selain itu juga pelayanan dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah Nagekeo, dalam hal ini Bupati Nagekeo, yang menegaskan untuk memberikan perhatian lebih kepada para remaja putri. Tren saat ini yaitu pencegahan stunting itu akan lebih berdampak baik ketika dilakukan pencegahan dari awal, dari sejak dini, yaitu dengan pemberian tablet tambah darah kepada para remaja putri, sehingga ketika para remaja putri kita ini memasuki usia perkawinan, suatu saat nanti dalam perencanaan perkawinan, mereka sudah kita persiapkan secara baik. Dia menambahkan kegiatan itu juga merupakan hasil kolaborasi bersama pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dengan cara mengumpulkan data remaja di wilayah kerja Puskesmas Nangaroro. Dari hasil data yang diperoleh, pihaknya memutuskan untuk memulai dari sekolah terlebih dahulu. Selain pemberian tablet, para nakes juga memeriksa kesehatan remaja serta memberikan penyuluhan. Respon dari para remaja juga cukup baik dan mau menyimak apa saja penjelasan dari pihak posyandu. Pelayanan dalam pencegahan stunting itu kita mulai dari remaja putri ketika sudah mulai memasuki usia remaja yang akhirnya akan mendapat haid pertama kali. Sejak saat itulah kita wajib memberi perhatian yang ekstra kepada para remaja. Untuk posyandu remaja itu sendiri tidak khusus kepada pemberian layanan, pemberian tablet tambah darah dan lain-lain, tetapi banyak hal karena remaja ini rentan sekali dengan situasi kekinian dalam hal pergaulan bebas, kemudian narkoba, merokok, dan lain-lain. Para remaja putri diminta menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, mengkonsumsi buah-buahan, serta lauk pauk yang kaya akan protein. Dia berharap posyandu remaja dapat menjadi langkah utama mempersiapkan kesehatan dini remaja putri sebelum menjadi ibu. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Senin 3 Oktober 2022. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
maju.